Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman saya akan memberikan gambaran tentang politik terbaru hari ini dan saya akan mengingatkan para tukang nyinyir ya, tukang nyinyir dan provokator ya. Jadi tukang nyinyir, penyebar kebencian dan provokator ya ini sebenarnya kalau mereka punya hati nurani, punya rasa ya pasti malu ya. Tapi kadang-kadang manusia tuh sudah enak di jalan yang nyinyir, dia biasanya nggak mau keluar dari jalan itu teman-teman ya. Apalagi bisa menghasilkan uang dengan nyinyir ya. Nah, dia susah keluarnya dari situ. Jadi Presiden Prabowo bertemu dengan mantan presiden atau presiden ke-7 Indonesia Jokowi di Solo ya teman-teman. Akrab sekali ya, sumringah, bahkan makan bareng ya di angkringan teman-teman. Makan bareng, kekeluargaan, ya persahabatannya cair sekali. Nah ini bertentangan atau bertolak belakang dengan komentar-komentar para pembencinya yang menginginkan perpecahan antara Prabowo dan Jokowi. Ya siapa saja, ya pembencinya itu aja teman-teman ya. Jadi kelompok-kelompok itu saja ya yang suka di media sosial menebarkan kebencian, penghujatan, ya, caci maki di media sosial kan teman-teman orangnya udah itu aja lah, nggak kemana-mana, dan orang-orang yang nggak berprestasi, orang-orang yang menganggap dirinya paling ngerti padahal prestasinya nggak ada ya. Nah itu orang-orang yang nggak berprestasi begitu teman-teman, kerjanya mencaci maki ya, menghabiskan waktunya dengan mencari kesalahan orang lain tuh orang-orang yang nggak ada karya. Karena orang yang padat dan orang yang berkarya itu nggak ada waktu untuk mencaci maki, menyinyir, mencibir, ya, memfitnah, mengharapkan perpecahan. Itu orang yang berpikir positif dan dia berkarya, dia nggak ada waktu untuk seperti itu. Apalagi yang ahli nujum ya, ini pecah, itu pecah, katanya. Hubungannya ini retak dan sebagainya ya. Nah, jadi memang dia itu ya teman-teman, tukang nyinyir itu memang dia untuk menjaga eksistensinya dia itu nyinyir. Itu enggak maksudnya. Untuk menjaga eksistensinya dia itu nyinyir ya, tukang nyinyir itu. Dia prestasinya apa? Enggak ada. Ya, enggak ada prestasinya, urut-urut aja, cari tahu aja prestasinya enggak ada. Paling cuma membanggakan sekolah aja. Ya, ini saya sekolahnya doktor, profesor gitu. Ya bukan saya nyepelekan sekolahan lah, sekolah hari ini apa sih? Sekolah sekarang di zaman media sosial bisa sekolah dari manapun. Yang penting prakteknya, kemanfaatannya, ya. Sekolah itu apa sih sebenarnya? Sekolah atau kuliah itu apa sih? Ya kalau yang belum pernah sekolah tinggi mungkin sekolah itu wah 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 gitu ya. Jadi kalau sekolah nggak sesuai dengan akhlak ya sekolah tinggi buat apa? Nggak ada manfaatnya juga. Ya sekolah tinggi ya kalau akhlaknya nggak baik ya buat apa? Isinya mencaci maki, mencibir, ya mentang-mentang sering baca buku, merasa tahu segala-galanya. Buku itu teman-teman kalau cuma baca dia nggak lengkap. Kalau nggak ambil praktek di lapangan, ya mengalami lika-likunya. Buku itu kan hanya tulisan cerita-cerita orang yang melakukan penelitian atau orang yang sudah mengalami sesuatu diceritakan di buku. Bagi pembacanya ya hanya imagine aja, hanya membayangkan saja. Karena dia nggak melakukan praktek sendiri. Yang paling hebat itu orang praktek sendiri, pengalaman pribadi ya di lapangan. Itu yang paling hebat tuh. Makanya mahal kan. Pengalaman tuh mahal tuh ya begitu itu. Karena dia yang menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, menghabiskan penelitian. Itu orang-orang di lapangan tuh seperti itu. Bahkan dia sebagai praktisinya langsung ya terhadap objek apa yang ditelitinya. Dia mengalami betul. Itulah hebatnya orang yang berpengalaman. Tapi kalau orang hanya baca buku terus cerita, dongeng kemana-mana, cerita kemana-mana, ya mencaci maki orang,
Ya itu nggak perlu berlabel sekolah-sekolah tinggi, nggak perlu. Ya, di kaki lima aja banyak orang seperti itu. Caci maki paling gampang itu, ya kan? Nah ini sayangnya orang caci maki ditanggap di mana-mana, dipanggil di mana, diundang kemana-mana. Akhirnya masyarakat terkamuflase seolah-olah itu pencerahan. Padahal di masyarakat sudah ditanamkan ujaran-ujaran kebencian dengan mudah mencaci maki, dengan mudah membenci orang lain. Ya, itu nggak bagus itu generasi muda ke depan. Kalau mau memberikan kritikan, ya ini dikasih gambaran dua pembanding. Kalau hari ini A, saya kasih kritik ini, solusinya saya kasih B. Coba bandingkan bagus yang mana. Ini itu yang bagus seperti itu. Jadi mau mengkritik sesuatu harus siapa tuh plan B-nya. Mengkritik yang dikritik A, ya. Terus memberikan kritikan B, kasih dong. B itu implementasinya seperti apa? Dibandingkan dengan A. Kalau lebih baik, nah itu kritik yang baik. Kalau lebih buruk, ya itu kritik yang buruk. Ya, jadi pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi di Solo itu menepis ya ujaran-ujaran kebencian yang dilontarkan oleh pembencinya, oleh pembenci-pembenci, oleh penyinyir-penyinyir, bahwa hubungan dua presiden ini adalah retak, itu nggak terbukti, bahkan semakin erat karena di situ akan mewujudkan swasembada pangan, ya kan? Swasembada pangan, swasembada energi, ya, makan siang gratis. Ya itu kan dasarnya sudah diletakkan oleh Presiden Jokowi. Ya, pembangunan embung-embung, pembangunan bendungan-bendungan besar itu kan dasar-dasar untuk swasembada. Tapi bagi penyinyir yang nggak berprestasi itu ya kerjanya nyinyir aja, nggak mau lihat itu. Ya, makanya udah deh, nggak laku itu. Penyinyir-penyinyir itu akan selesai. Itu. Makanya kan yang reunian hari ini kan nggak ada, kan? Peminatnya cuma itu-itu aja orangnya. Tukang nyinyir sekarang kan nggak seperti kemarin-kemarin lagi ya. Sekarang udah kumpul-kumpul tuh majuin ke mana? KPK atau kemana itu ya. Tukang nyinyir udah bertambah beberapa orang gitu. Itu kan bekas-bekas semua. Orangnya ya gitu-gitu, prestasinya nggak ada. Nggak ada kan prestasinya. Cuma menang sekolah, gelar gitu ya. Ada yang doktor, ada yang profesor gitu. Itu. Mendingan jualan kue ya. Jualan kue berprestasi, ya jualan kue atau jualan makanan, jualan apa, atau berkarya sesuatu, membangun negeri, daripada menyebarkan kebencian-kebencian di media sosial. Itu ya teman-teman. Jadi memang di demokrasi ya terserah orang mau ngapain ya terserah ya, mau nyinyir kayak mau apa ya terserah ya, pilihan hidup masing-masing. Tapi kan orang kadang-kadang harus bertanya, oh iya ya, kenapa saya nyinyirin orang lain ya? Dengan orang lain itu nggak ganggu saya, nggak nyinyirin saya gitu ya. Aneh kan? Apa yang diganggu coba? Ya dirugikan apanya? Bahkan dia mengambil manfaat dari nyinyiran itu dia. Dia jadi populer, dia bisa bikin konten dengan nyinyiran itu. Iya kan? Dipanggil di mana-mana, mendapatkan honor. Dia nggak sadar kan? Mendapatkan uang dari menyinyiri orang. Aneh kan? Nah. Oke itu aja teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan Indonesia semakin maju, semakin solid ya, membangun bangsa ini di tengah-tengah geopolitik dan geoekonomi yang nggak menentu ya. Terima kasih, sampai jumpa.